terlintas di benakmu? Mengapa hidup terasa seperti sebuah kompetisi yang tak pernah usai? Kita berlari mengejar sesuatu yang kita sebut sebagai kesuksesan, namun seringkali kita merasa tertinggal jauh di belakang. Di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur, ada jutaan hati yang berdegup kencang karena rasa cemas akan hari esok. Kita melihat ke sekeliling, membandingkan apa yang kita miliki dengan apa yang digenggam orang lain, dan seketika rasa pahit itu muncul. Mari kita bicara tentang sisi emosional yang sering kita sembunyikan di balik senyum palsu. Ada rasa lelah yang luar biasa ketika kita sudah menguras tenaga, keringat, bahkan air mata, namun hasilnya tetap tak sebanding dengan harapan. Kita mulai bertanya-tanya dalam sunyi, apakah kerja keras kita sia-sia? Apakah dunia ini memang tidak adil bagi sebagian orang seperti kita? Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali menghantui di sepertiga malam. Seringkali kita terjebak dalam persepsi bahwa rezeki hanyalah soal angka di saldo rekening atau kemewahan yang bisa dipamerkan. Kita lupa bahwa setiap tarikan napas dan ketenangan dalam tidur juga merupakan bagian dari karunia-Nya yang tak ternilai. Padahal, rezeki adalah sesuatu yang jauh lebih luas daripada sekadar materi fisik. Ia melingkupi kedamaian jiwa yang sulit dicari di tengah tumpukan harta benda dunia. Bayangkan seorang pedagang kecil yang memulai harinya sebelum fajar menyingsing, dengan harapan sederhana untuk membawa pulang sesuap nasi. Dia menata dagangannya dengan penuh harap, meski tak tahu siapa yang akan membeli. Di sisi lain, ada mereka yang duduk di kursi empuk namun hatinya gelisah tak menentu. Perbedaan ini menunjukkan bahwa jumlah nominal tidak menjamin kualitas kebahagiaan seseorang. Kita sering merasa iri melihat orang lain yang seolah mendapatkan segalanya dengan mudah tanpa perlu memeras keringat sehebat kita. Muncul bisikan dalam hati, mengapa dia, bukan aku? Rasa iri ini perlahan membakar ketenangan yang kita miliki, membuat kita lupa pada nikmat yang ada di depan mata. Emosi ini adalah manusiawi, namun jika dibiarkan, ia akan merusak pandangan kita terhadap kasih sayang Sang Pencipta. Ketahuilah bahwa sejak kita masih berada dalam rahim ibu, takdir rezeki kita telah tertulis dengan tinta yang tak akan pernah kering. Tidak ada satupun makhluk di bumi ini yang akan mati sebelum seluruh jatah rezekinya terpenuhi secara sempurna. Kalimat ini terdengar sederhana, namun mengandung kedalaman makna yang bisa meruntuhkan segala tembok kecemasan yang kita bangun sendiri. Allah tidak pernah salah alamat dalam mengirimkan berkah-Nya kepada hamba-hambanya di seluruh penjuru alam. Rezeki itu seperti bayangan. Semakin engkau mengejarnya dengan ambisi buta, ia akan semakin menjauh, namun jika engkau berjalan menuju cahayanya, ia akan mengikutimu. Masalahnya, kita seringkali lebih percaya pada perhitungan matematika manusia daripada janji Allah yang mutlak benar. Ada rahasia besar di balik perbedaan jumlah rezeki yang diterima oleh setiap orang, sebuah skenario ilahi yang penuh dengan hikmah. Jika semua orang diberikan kekayaan yang sama, mungkinkah roda kehidupan ini akan terus berputar dengan harmonis seperti sekarang? Perbedaan ini bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan cara Allah untuk membuat kita saling membutuhkan dan melengkapi satu sama lain. Konflik batin mulai muncul saat kita merasa bahwa usaha maksimal kita dikhianati oleh kenyataan yang pahit. Kita sudah bangun lebih pagi, pulang lebih larut, namun kondisi finansial masih saja berada di titik yang sama. Di saat itulah, iman kita sedang diuji pada tingkat yang paling mendasar. Apakah kita mencintai Allah karena pemberiannya, atau kita mencintainya karena Dia adalah Tuhan kita? Kadang, Allah menahan rezeki materi untuk menyelamatkan kita dari sifat sombong dan melampaui batas yang bisa merusak jiwa. Dia lebih tahu apa yang terbaik untuk kita daripada diri kita sendiri yang seringkali dikuasai oleh hawa nafsu sesaat. Mungkin saja, harta yang kita inginkan itu justru akan menjauhkan kita dari jalan menuju surganya. Maka, penundaan itu sebenarnya adalah bentuk perlindungannya. Pernahkah Anda menyadari bahwa kesehatan yang Anda miliki saat ini adalah rezeki yang sering diabaikan hingga ia hilang? Bisa bernapas tanpa alat bantu, bisa berjalan dengan kaki sendiri, dan bisa melihat indahnya dunia adalah kekayaan yang tak ternilai harganya. Banyak orang kaya yang bersedia menukar seluruh hartanya hanya demi mendapatkan kembali kesehatan yang kita miliki secara cuma-cuma. Emosi kecewa adalah pemicu konflik yang paling kuat dalam hubungan kita dengan Sang Khalik. Kita merasa sudah melakukan segalanya, namun pintu-pintu peluang seolah tertutup rapat bagi kita.
Kita mulai membandingkan usaha kita dengan orang lain yang tanpa santai namun mendapatkan banyak. Namun, apakah kita tahu beban apa yang mereka pikul di balik kemewahan yang mereka tunjukkan di permukaan? Setiap orang memiliki musim rezekinya masing-masing yang sudah ditetapkan waktunya oleh Allah. Seperti pohon yang tidak berbuah di sepanjang tahun, ada kalanya kita berada dalam musim gugur yang sepi. Namun musim semi pasti akan datang. Kita hanya perlu bersabar dalam menanam benih usaha dan menyiraminya dengan doa yang tak pernah putus. Keyakinan inilah yang menjadi pondasi ketangguhan seorang mukmin. Seringkali kita terlalu fokus pada hasil akhir sehingga kita lupa menikmati proses perjuangan yang sebenarnya adalah ujian karakter. Allah tidak hanya melihat berapa banyak yang kita hasilkan, tetapi bagaimana cara kita mendapatkannya dan untuk apa kita menggunakannya. Kejujuran dalam mencari nafkah adalah jauh lebih berharga daripada tumpukan harta yang didapatkan dengan cara yang tidak diridai. Ketika konflik batin ini memuncak, kita mungkin merasa ingin menyerah dan berhenti berharap pada keajaiban. Dunia terasa begitu sempit dan mencekik, seolah-olah tidak ada lagi ruang bagi kita untuk bernapas lega. Namun, justru di titik terendah inilah, Allah seringkali menunjukkan kekuasaannya dengan cara yang paling tidak terduga. Kegelapan paling pekat biasanya terjadi tepat sebelum fajar menyingsing. Ingatlah kisah burung yang pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Burung tidak memiliki gudang penyimpanan atau asuransi, namun ia tetap melangkah mencari makan dengan penuh tawakal. Jika seekor burung saja dijamin rezekinya oleh Allah, apalagi kita sebagai manusia yang diciptakan sebagai sebaik-baik makhluk? Logika ini harusnya menenangkan hati kita. Sampailah kita pada titik klimaks pemahaman. Rezeki adalah ujian, baik saat ia berlimpah maupun saat ia menyempit. Kekayaan bisa menjadi fitnah yang melalaikan, sementara kemiskinan bisa menjadi jalan menuju kesabaran yang mengangkat derajat. Keduanya adalah instrumen yang Allah gunakan untuk melihat siapa di antara hamba-Nya yang paling baik amalnya. Kita tidak sedang berlomba mengumpulkan harta, tapi berlomba mengumpulkan ridha. Klimaks dari segala keresahan kita adalah menyadari bahwa Allah adalah Ar-Razzaq, Sang Maha Pemberi Rezeki yang tak pernah lalai. Dia memberi makan semut di dalam batu yang gelap, Dia memberi makan ikan di kedalaman samudera yang tak tertembus cahaya. Tidak mungkin Dia melupakanmu yang sedang bersujud memohon pertolongannya dengan linangan air mata. Keyakinan ini harus menembus hingga ke sumsum tulangmu. Ketika engkau merasa pintu rezekimu tertutup, mungkin sebenarnya Allah sedang membukakan pintu lain yang jauh lebih baik namun engkau belum menyadarinya. Kadang, rezeki itu datang dalam bentuk bantuan dari orang yang tak dikenal, atau terhindarnya kita dari musibah yang seharusnya menimpa. Kita terlalu sombong jika menganggap rezeki hanya soal uang, padahal perlindungan Allah adalah rezeki terbesar. Jangan pernah mengukur cinta Allah kepada seseorang hanya dari luasnya harta yang ia miliki di dunia ini. Karun diberikan harta yang melimpah namun ia berakhir dalam kehancuran, sementara para nabi hidup dalam kesederhanaan namun dicintai penduduk langit. Standar kesuksesan sejati adalah ketika hatimu merasa cukup dengan apa yang ada, dan lisanmu tak henti mengucap syukur dalam setiap keadaan. Bayangkan jika hari ini adalah hari terakhirmu di dunia, apakah tumpukan harta itu masih memiliki arti yang sama bagimu? Di saat-saat terakhir, manusia biasanya tidak menyesali kurangnya harta, melainkan kurangnya amal dan kasih sayang. Inilah momen klimaks emosional di mana kita tersadar bahwa selama ini kita mengejar bayang-bayang yang semu, sementara yang abadi kita abaikan begitu saja. Allah memberikan rezeki sesuai dengan kapasitas hamba-Nya untuk memikul amanah tersebut. Ibarat sebuah wadah, jika air yang dituangkan melebihi kapasitasnya, maka ia akan tumpah dan merusak sekelilingnya. Begitu pula dengan harta, Allah tahu kapan kita siap menerimanya tanpa membuat kita kehilangan jati diri dan iman. Percayalah pada timing atau waktu yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Klimaks dari perjuangan hidup adalah ketenangan saat melepaskan segala keterikatan hati pada dunia yang fana ini. Saat kita berhenti merasa memiliki dan mulai merasa dititipkan, beban di pundak kita seketika akan terasa jauh lebih ringan. Kita bekerja bukan untuk menimbun, tapi untuk menunaikan kewajiban sebagai hamba yang mencari ridha dari Sang Pemilik segalanya. Ingatlah, rezeki itu sudah diatur, tapi usaha adalah perintah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya.
Kita tidak boleh diam berpangku tangan menunggu keajaiban tanpa melakukan sebab-sebab datangnya rezeki. Tawakal bukan berarti malas, melainkan bekerja keras dengan tangan namun hati tetap bergantung hanya kepada Allah, bukan kepada pekerjaan atau bos kita. Solusinya dimulai dari mengubah mindset kita tentang arti sebuah kecukupan atau qanaah. Qanaah adalah kekayaan yang tak akan pernah habis, di mana hati merasa puas dengan pemberian Allah meski jumlahnya tampak sedikit di mata manusia. Dengan qanaah, kita tidak akan lagi tersiksa oleh rasa iri dan dengki, karena kita tahu setiap orang sudah mendapatkan porsi yang paling adil. Cara terbaik untuk menarik rezeki adalah dengan memperbanyak istighfar dan memohon ampun atas segala dosa yang mungkin menghalangi keberkahan. Seringkali, kemacetan rezeki bukan karena Allah pelit, tapi karena maksiat kita yang menutup pintu-pintu langit. Dengan membersihkan hati melalui tobat, kita sedang membuka keran keberkahan yang selama ini tersumbat oleh noda-noda hitam di dalam jiwa. Sedekah adalah kunci ajaib lainnya yang bisa melipat gandakan rezeki dengan cara yang tidak masuk akal secara matematika manusia. Memberi tidak akan pernah membuat kita berkurang. Justru ia akan memancing datangnya rezeki yang lebih besar dari arah yang tidak disangka-sangka. Ketika kita memudahkan urusan hamba Allah yang lain, maka Allah akan memudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Penyelesaian dari segala kecemasan adalah dengan memperkuat hubungan kita dengan Al-Quran dan sholat tepat waktu. Di dalam sujud yang panjang, tumpahkanlah segala keluh kesahmu tentang beratnya beban hidup yang kau pikul. Allah sangat menyukai hambanya yang merayu dan meminta kepadanya dengan penuh kerendahan hati. Jangan pernah merasa bosan mengetuk pintu rahmat-Nya. Belajarlah untuk melihat ke bawah dalam urusan dunia agar kita selalu bisa bersyukur atas apa yang telah kita genggam saat ini. Lihatlah mereka yang tidur di bawah jembatan, mereka yang tak tahu besok makan apa, dan mereka yang sedang berjuang melawan penyakit parah. Dengan melihat ke bawah, hati kita akan melembut dan menyadari bahwa kita sebenarnya sedang berenang dalam lautan nikmat. Jadikanlah akhirat sebagai orientasi utamamu, maka dunia akan datang bersimpuh di kakimu dalam keadaan tunduk. Jika kita mengejar ridha Allah, maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhan hidup kita tanpa kita perlu merasa terengah-engah mengejarnya. Dunia ini hanyalah tempat mampir sejenak. Jangan sampai kita kehilangan rumah abadi kita hanya demi perhiasan yang sementara. Mulailah setiap harimu dengan rasa syukur, bahkan sebelum engkau mendapatkan apapun yang kau inginkan hari itu. Syukur di awal hari akan mengundang energi positif dan membuka mata kita terhadap peluang-peluang kecil yang sering terlewatkan. Ucapkan, Alhamdulillah, untuk napas ini, untuk keluarga ini, dan untuk kesempatan untuk menjadi orang baik hari ini. Hargai setiap tetes keringatmu sebagai ibadah, bukan sekadar transaksi ekonomi untuk mendapatkan uang. Jika niatmu bekerja adalah untuk menafkahi keluarga demi menjalankan perintah Allah, maka setiap detik kerjamu bernilai pahala jihad. Perasaan bahwa kerja kita adalah ibadah akan menghilangkan rasa lelah dan menggantinya dengan kepuasan batin yang mendalam. Sebagai penutup, ingatlah bahwa rezeki yang paling utama bukanlah apa yang kau miliki, melainkan apa yang bisa kau manfaatkan untuk kebaikan. Harta yang sesungguhnya adalah harta yang kau infakkan di jalan Allah, karena itulah yang akan menemanimu di alam kubur nanti. Segala yang kau simpan akan ditinggalkan, namun segala yang kau berikan akan abadi selamanya. Tidurlah dengan hati yang bersih, tanpa ada rasa dendam atau dengki pada rezeki yang diterima orang lain malam ini. Serahkanlah segala urusan hari esok kepada Sang Pengatur Alam, karena kekhawatiranmu tidak akan mengubah apapun kecuali merusak kedamaianmu sendiri. Percayalah bahwa esok hari, Allah sudah menyiapkan kejutan-kejutan indah bagi hambanya yang bersabar. Terima kasih telah menemani perjalanan refleksi ini hingga akhir. Semoga video ini bisa menjadi penyejuk bagi hati yang sedang gundah. Ingatlah selalu bahwa Anda tidak sendirian, Allah selalu ada dan sangat dekat, bahkan lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Teruslah berprasangka baik pada setiap ketetapannya, karena di balik kesulitan pasti ada kemudahan yang berlipat ganda. Jangan lupa untuk membagikan pesan kebaikan ini kepada orang-orang yang mungkin sedang merasa lelah atau kehilangan harapan hari ini. Satu kata penyemangat darimu bisa jadi adalah rezeki yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Mari kita bangun komunitas yang saling menguatkan dalam iman dan rasa syukur, agar dunia ini menjadi tempat yang lebih hangat bagi kita semua. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol like sebagai bentuk apresiasi dan dukungan agar kami terus bisa berkarya.
Tuliskan di kolom komentar satu hal yang paling Anda syukuri hari ini. Sekecil apapun itu, agar kita bisa saling menginspirasi. Setiap komentar positif adalah energi baru bagi kami untuk menyebarkan lebih banyak manfaat. Klik juga tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten-konten spiritual dan motivasi lainnya setiap pekan. Bergabunglah menjadi bagian dari keluarga besar kita yang terus belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bijaksana. Mari kita tumbuh bersama dalam lindungan dan ridha Sang Maha Pencipta. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati dan selalu menebar manfaat dimanapun Anda berada. Semoga Allah memberkahi setiap langkah perjuanganmu dan melapangkan jalan rezekimu dengan cara yang penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.